Perkenalkan, nama saya Priscilla Rizkyanti Elsie Anoid, mahasiswa Universitas Kusuma Husada Surakarta, ahli kredit kebidanan dengan nomor induk mahasiswa AB 231076. Di sini saya akan melakukan prasat OSCE yang pertama, prasat nutrisi selama kehamilan dengan dosen penguji Ibu Ajeng Maharani SST MK. Atas nama Ibu Betty. Permisi. Iya, silakan masuk. Silakan duduk Ibu. Ya, Bu, terima kasih Bu Dija. Iya. Gimana, ada keluhan apa Bu? Begini Bu, selama kehamilan kok saya kurang nafsu makan ya. Kenapa ya Bu ya? Udah lelah juga. Udah lelah gitu ya. Kerja ini apa udah dibatasi nggak untuk pekerjaan beratnya? Enggak sih Bu. Enggak ini ya, ada yang bantu ya di rumah ya? Ada. Ya. Ada pembantu. Baik, sini apa saya data diri dulu ya. Baik Ibu. Ibu Betty ya tadi ya. Ibu Betty, umurnya berapa sekarang Bu? 77 tahun. 27. Baik, nanti untuk ini apa tadi, untuk ini ya keluhannya udah lelah, terus makannya ini ya kurang ya. Baik, tadi ada pemeriksaan di depan nggak tadi dari ibu? Iya. Di depan. Oke, tadi untuk pemeriksaannya di sini sudah diberikan. Untuk tensi darahnya normal ya, 110 untuk 110/80. Untuk nadanya juga normal, 80 kali per ini menit. Terus untuk suhunya juga normal, 36,5 derajat Celcius. Untuk pernapasannya juga normal, 24. Sedangkan untuk tadi ada karena keluhan ibu mudah lelah, jadi itu tuh bisa berdampak ke anemia atau kekurangan darah ya Ibu ya. Nah, untuk itu kita lakukan ini pemeriksaan HB. Nah, untuk HB-nya ibu tadi itu 11 gram itu normal. Itu normal untuk ibu hamil. Terus untuk ini lila, karena ibu kekurangan gizi, masuk dalam kekurangan gizi, sehingga tadi ada di pemeriksaan ya Bu, untuk pemeriksaan di lengan sebelah kiri. Umurnya berapa ya Ibu? 23 Bu, untuk ibu hamil yang trimester berapa ini sekarang Bu? Trimester 3. Trimester 3 ya, ya normal ya. Untuk ibu hamil sebenarnya harusnya 24, tapi karena itu mungkin ada kekurangan, itu bisa diindikasi dalam KEK atau ini kekurangan energi kronis. Nah, kekurangan energi kronis itu masuk dalam kategori yang tadi itu, lila berkurang, lilanya cuma 23, 22 sampai 23, yang normalnya kan harusnya 24. Terus nanti ini sudah dilakukan pemeriksaan penunjang dengan HB yang 11. Baik, di sini saya akan jelaskan sedikit ya Bu ya, untuk ini nutrisi selama masa kehamilan trimester 3 ya. Untuk nutrisi selama kehamilan itu yang paling penting di sini tuh protein, mineral, vitamin, asam folat, lemak, zat besi, vitamin C, vitamin D, dan vitamin B. Untuk ini nutrisi yang ini mengandung energi itu bisa contohnya itu untuk ini nutrisi yang menambah energi itu sangat penting Bu, bagi pertumbuhan janin dan juga perkembangan janin dalam rahim ibu. Selanjutnya untuk pemenuhan nutrisi pada ibu hamil yang tadi dengan gizi seimbang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan juga mineral serta asam folat. Untuk kecukupan energi di sini yaitu dengan adanya tambahan energi kurang lebih 300 kilokalori per hari, yaitu 15% terutama pada trimester 2 dan trimester 3. Sedangkan untuk karbohidrat sendiri itu bisa mempunyai manfaat untuk menambah energi juga, itu dari makanan-makanan contohnya beras, gandum, kentang, ini singkong, ubi jalar, ini jagung, dan juga sagu. Jadi beras itu paling bagus itu kalau kentang direbus itu dimakan. Jadi ini terus singkong rebus, pokoknya dimakan yang rebus-rebusan. Jadi pagi kalau bisa pagi Seninnya itu singkong, besoknya kentang. Tapi itu untuk menyesuaikan dengan budget juga ya Bu, jangan dipaksa. Jadi yang ada kan kita biasanya kalau ke pasar ada itu kentang yang 1 kilo atau yang singkong 1 kilo itu dibeli direbus-rebus, nggak usah digoreng, paling bagus itu direbus-rebus alami gitu ya Bu. Iya. Terus selanjutnya untuk manfaat dari protein sendiri, untuk manfaat protein selama kehamilan itu bagus Bu untuk janin, untuk salah satunya untuk pembentukan jaringan mamai atau jaringan payudara ibu. Itu kenapa bisa menjadi ini pemenuhan jaringan mamai, karena itu bisa menambah ASI, bisa masuknya ke ASI. Terus dan juga untuk jaringan uterus itu untuk ini ibu, perut ibu. Terus selanjutnya itu kalau sumbernya itu dari mana aja, dari daging sapi, daging ayam, ikan, dan juga makanan lautan. Tapi kalau makanan lautan itu kalau bisa yang seafood yang mentah itu dihindari dulu ya selama kehamilan. Terus ada juga kalau mungkin yang lebih murah, kan pasti yang cari bidan yang murah-murah aja. Itu bisa dari telur, susu, tempe, dan kacang tanah
kacang hijau seperti itu. Kacang panjang boleh. Boleh. Terus selanjutnya untuk lemak. Lemak itu bisa digunakan juga untuk sumber tenaga. Itu untuk pembentukan pertumbuhan jaringan plasenta. Jadi kan makanan adik itu kan dimasuk dari mana? Dari mana Bu Bidan? Dari plasenta. Jadi ibu makan masuk ke plasenta diserap oleh adik. Seperti itu. Selanjutnya untuk ini bisa juga untuk pembentukan saraf pada janin, yaitu sumber kacang-kacangan yang tadi sudah saya sebutkan. Baik Bu Bidan. Iya, dan juga untuk ini makanan laut. Tapi makanan laut itu kalau bisa diolah jangan yang mentah, harus yang goreng, kalau nggak bikin rebusan-rebusan kayak Berarti gitu. yang masak ya Bu ya. Nggak boleh yang Berarti mentah. hindari makanan yang Kayak mentah. sushi itu Oh, kan nggak boleh. nggak boleh. Saya Nggak suka loh Ibu nggak makanan. boleh dulu ditahan Oh, dulu, iya. Seperti itu. Lalu untuk ini kandungan mineral itu yang dibutuhkan selama kehamilan itu vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan juga vitamin D. Jadi untuk jenis mineralnya itu kalsium, fosfor, dan juga enzim serta asam folat. Untuk kebutuhan cairan maksimal untuk ibu hamil itu ada tambahan. Untuk kalau untuk yang sebelum hamil kan 8 liter per hari. Nah, itu ada tambahan 2 sampai 3 liter. Jadi kalau bisa untuk ini sehari itu 10, kalau enggak 11 liter itu harus. Itu karena apa? Biar jangan ada konstipasi atau sembelit, itu bisa pengaruh ke janinnya juga. Karena kenapa kalau ini konstipasi dihindari? Kalau pada saat ibu ngeden itu kan bisa membantu untuk membuka jalan lahir adik. Yang seharusnya adiknya belum keluar, tapi karena ibu ngeden, ibu ngeden kurang minum air, ibu ngeden akhirnya itu membantu membuka jalan lahir. Terus selanjutnya untuk permasalahan yang ditemukan yang muncul akibat kekurangan nutrisi pada janin, itu salah satunya tadi menyebabkan bayi lahir prematur atau bayi lahir tapi langsung meninggal setelah keluar, atau juga keguguran, cacat bawaan, atau berat badan lahir rendah. Jadi seharusnya ini pada saat lahir harusnya berat badannya sekian, tetapi pada saat lahir berat badannya rendah, seperti itu. Kemudian untuk kekurangan nutrisi pada ibu, ini kan tadi ibu mengeluh lelah. Nah, itu bisa diindikasi dengan anemia. Kenapa? Karena adanya penurunan pertahanan tubuh atau pendarahan selama kehamilan. Lalu untuk cara mengelola dan mengujinya itu makanan harus pilih makanan yang segar. Terus masaknya itu kalau misalnya kayak bayam, sayur itu nggak boleh lama-lama. Jadi kayak sayur hijau itu nggak boleh lama-lama. Terus nggak boleh dimasak berulang kali. Jadi misalnya pagi dimasak masih ada kan sampai siang. Iya, betul. Aku panasin nggak boleh. Itu nggak boleh. Jadi berarti sih kali aja ya. Jadi kalau bisa untuk supaya menghindari makanan basi atau mubazir, itu mending masaknya itu secukupnya aja pada saat dikonsumsi. Supaya jangan membuang-buang makanan seperti itu. Lalu untuk makanan yang sudah dipotong, makanan yang misalnya kayak kan kalau ibu rumah tangga itu tak potong dulu, tak rendam, nanti sore baru dimasak, itu kalau bisa dihindari. Jadi kalau bisa mau masak langsung dipotong sekarang, langsung dimasak hari itu juga atau detik itu juga, seperti itu, biar tidak kehilangan ini nutrisi atau vitamin di dalam sayur tersebut, seperti itu. Terus untuk tambahan makanan itu kalau bisa tambahan buah-buahan, sayur. Kalau buah-buahan itu misalnya apel, pokoknya buah-buahan apa saja yang penting itu ibu suka. Jadi kalau bisa itu makan sedikit tapi sering tiap hari, seperti itu. Baik, untuk tambahan asam folat itu sebanyak 400 atau 0,4 ml per gram setiap hari untuk ibu yang kekurangan anemia. Baik. Sudah, mungkin masih ada yang mau ditanyakan? Sudah mengerti ya? Saya sudah paham dengan penjelasan Ibu Bidan. Nanti untuk yang makanan tadi diterapkan di rumah ya. Ibu, terima kasih. Sudah Saya pamit tidak ada. dulu Iya, Ibu. Terima hati-hati kasih ya. Sekian praset saya. Terima kasih.